Video ini menceritakan tentang perbincangan dan refleksi sekelompok mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membahas tentang pendidikan di era digital dan pentingnya keseimbangan antara pendidikan formal, pengalaman hidup, dan pemanfaatan teknologi. Mereka berdiskusi tentang bagaimana generasi Z harus pintar memilih informasi yang bermanfaat di dunia maya dan memanfaatkan peluang belajar yang ada, baik dari dunia digital maupun dari interaksi langsung dengan kehidupan sehari-hari. Mereka juga menyadari bahwa pendidikan bukan hanya soal teori, tetapi juga keterampilan hidup yang bisa dipelajari dari pengalaman dan kebijaksanaan orang-orang di sekitar mereka. Anina, Dina, dan Tina adalah 3 sahabat yang memiliki pandangan berbeda tentang pendidikan di era digital. Nin optimis terhadap manfaat teknologi, Dina kritis terhadap pemanfaatan informasi, dan Tina melihat pendidikan sebagai perpaduan antara pembelajaran digital dan pengalaman hidup. Ketiganya saling melengkapi dalam diskusi mereka. Teman-teman, iya Nina. Saya merasa di zaman sekarang itu pendidikan sudah bisa diakses lebih mudah. Kita juga bisa belajar dari internet, dari tutorial YouTube, dan semua serba cepat kan? Iya Nina, tapi kadang aku berpikir, meskipun banyak informasi, apakah generasi kita benar-benar memanfaatkannya dengan baik? Banyak yang cuma pakai internet untuk hiburan atau untuk scroll tanpa tujuan. Itulah tantangan kita sekarang, Dina. Kita harus pintar memilih mana yang bermanfaat dan hanya membawa waktu saja. Tapi pendidikan bukan hanya sekedar belajar di kampus saja. Lihat saja Rudy, dia belajar dari pengalaman hidup. Oh iya. Benar sekali. Pak Imin adalah sosok bijaksana dan berpengalaman, meskipun tidak berpendidikan formal. Dia percaya bahwa kehidupan adalah guru terbaik dan pengetahuan yang berharga bisa didapatkan dari pengalaman dan interaksi dengan dunia sekitar. Pak Imin mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan memilih informasi yang berguna, serta tidak terjebak dalam tren yang tidak bermanfaat. Pak Imin, selamat siang. Apa kabar? Siang anak-anak, baik-baik saja. Ada yang bisa saya bantu? Kami sedang mengobrol tentang pendidikan Pak Imin. Kami tahu Bapak pasti tidak bersekolah secara normal, tapi Bapak pasti punya pengetahuan yang bisa dibagikan. Memang saya tidak pernah belajar di bangku sekolah, tapi dunia ini adalah sekolah yang paling besar anak-anak. Saya banyak belajar dari pengalaman di jalan, orang-orang di sekitar saya, kehidupan kerja. Kalau kalian mau belajar, jangan cuma tunggu di dalam kelas. Kalian keluar, lihat dunia di sekitar kalian. Ya, terkadang yang kita pelajari di dunia perkuliahan itu tidak serta-merta kita temukan juga di dunia luar. Tidak serta-merta juga kita bisa lakukan. Kadang banyak yang bisa kita lakukan dengan pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui. Ya, tapi bagaimana kita bisa membedakan bagaimana informasi yang bermanfaat dan hanya membuang-buang waktu, Pak? Pentingnya bijaksana. Dunia digital memang menawarkan banyak hal, tapi jangan lupa berpikir kritis. Jangan ikut-ikutan tren dan hal-hal yang tidak berguna. Baik, anak. Di alun-alun, Rizka dan Ika sedang asyik scrolling media sosial, membicarakan tren terbaru dan peluang menjadi influencer untuk mendapatkan uang. Nin dan Dina bergabung dengan mereka, dan percakapan pun berlanjut dengan antusiasme tentang potensi media sosial. Meskipun Dina mungkin lebih kritis terhadap tren tersebut, suasana santai dan penuh energi mencerminkan minat generasi muda terhadap dunia digital yang serba cepat. Hai Rizka, Ika, kalian lagi apa?
Nih kita lagi lihat postingan di IG Nina. Semuanya pada posting hal-hal yang kekinian. Ya benar, semua orang sibuk jadi influencer, bikin konten, dan followersnya juga makin banyak. Ini kesempatan buat kita, mungkin dari situ kita bisa dapat duit. Iya. Tapi apa kalian gak merasa kalau terlalu fokus ke media sosial itu malah bikin kalian jauh dari pendidikan? Maksud aku jadi influencer bagus sih. Cuman kan kalian harus lebih mengetahui tentang pendidikan itu. Itu juga penting dalam hidup. Ya juga sih Dina, tapi kan gak ada salahnya kita menikmati sesuatu hal yang kekinian. Mengingat supaya kita bisa mengenal dunia saat ini. Betul, dunia digital itu bisa menjadi platform yang sangat powerful. Kita juga bisa belajar dari internet atau belajar dari pengalaman orang lain. Ayu dan Andi bertemu dengan Pak Udin, seorang penjual yang berbagi pandangan tentang pendidikan. Pak Udin menjelaskan bahwa pendidikan sejati tidak hanya diukur dari gelar, tetapi juga dari pengalaman hidup dan kemampuan beradaptasi dengan dunia nyata. Ayu dan Andi menyadari bahwa banyak pelajaran berharga yang dapat dipelajari dari pengalaman hidup Pak Udin. Itu kan Pak Udin, dia yang punya toko itu. Nah, dia itu punya banyak cerita-cerita menarik. Meskipun dia tidak punya banyak pendidikan formal, tapi kita bisa banyak mengetahui banyak hal dari dirinya. Kalau begitu coba kita ke sana. Oke. Permisi Pak. Oh, iya deh, ada apa? Pak, kami kan habis berdiskusi sama Ayu tentang pendidikan zaman sekarang. Nah, kami tahu Bapak tidak punya banyak pendidikan yang formal, tapi kami tahu bahwa Bapak itu punya banyak pengalaman. Jadi apa saja yang bisa Bapak beri kepada kami tentang pendidikan yang ada di sekolah? Jadi gini deh, pendidikan itu tidak hanya tentang jasa dan gelar saja, tapi seperti saya tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Tapi saya banyak belajar dari berjualan dan berinteraksi dengan orang-orang. Pendidikan itu lebih kepada bagaimana kita hidup lebih baik dan bagaimana kita memahami dunia serta bagaimana kita beradaptasi dan berkembang. Seperti itu. Betul juga itu Pak, pendidikan juga tidak hanya tentang di buku, tetapi kita juga harus berinteraksi dengan dunia nyata. Kalau kita tidak berinteraksi, kita juga bisa kurang untuk siap menghadapi kehidupan di dunia ini. Kalau begitu, terima kasih atas ilmunya. I had a dream so big and loud. I jumped so high, I touched the clouds. Whoa, oh, 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 oh. I stretched my
Tapi jangan sampai kita lupa belajar dari pengalaman hidup atau dari orang-orang sekitar kita. Benar banget Tina, teknologi itu memang penting, tapi kemampuan berempati, berkomunikasi dan bekerja sama itu nggak kalah penting. Itu semua yang kita pelajari dari pengalaman sehari-hari. Iya, karena pendidikan itu emang multidimensional karena selain dari sekolah, kita juga harus belajar dari banyak pengalaman, interaksi, dan juga hal-hal yang bisa menambah wawasan kita. Tetapi kita tidak boleh terlena dengan hal-hal yang tidak produktif. Betul itu Andi, kita harus pintar-pintar memilih dalam apa yang bermanfaat dan apa yang membuat kita terlena dalam dunia maya. Terkadang yang kita butuhkan bukan hanya informasi, tetapi juga wisdom. Tina sedang membaca buku tentang perkembangan teknologi, khususnya bagaimana teknologi mendukung pendidikan di era Gen Z. Rizka dan Ferry yang ada di toko tidak sengaja bertemu dengan Tina yang sedang membaca buku. Mereka saling berbagi pendapat mengenai pentingnya teknologi dalam dunia pendidikan. Dengan Rizka setuju bahwa dunia digital memberikan banyak kesempatan untuk belajar, sementara Ferry mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pembelajaran online dan pengalaman langsung. Tina juga menegaskan pentingnya keseimbangan tersebut. Teknologi bisa mendukung pendidikan di era Gen Z. Menurut aku itu penting banget, karena dunia sekarang sangat terhubung dengan teknologi. Ya betul sekali, aku setuju Ika. Saat ini kita hanya nggak bisa mengandalkan pendidikan, tetapi dunia digital itu sangat penting untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tanpa mengenal batas dan waktu. Betul Ika, tapi kita harus ingat juga jangan sampai kita terjebak di dalam dunia digital saja. Harus ada persiapan antara belajar online dan pengalaman langsung. Betul Ferry, keseimbangan itu penting. Dunia digital juga hebat, tapi jangan lupa bahwa kita juga butuh pengalaman nyata untuk tumbuh. Betul, ayo. Mari kita jadikan pendidikan sebagai alat perkembangan, bukan hanya sebagai kewajiban. Pendidikan itu harus berjalan menyesuaikan dengan zaman. Kita sebagai Gen Z harus bisa memilih cara belajar yang tepat.
Betul, dunia ini penuh dengan pengalaman. Mari kita manfaatkan teknologi, tetapi jangan lupakan pengalaman hidup yang juga sangat berharga. Kita harus terus belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Jangan berhenti mengejar ilmu, karena pendidikan adalah kunci untuk meraih kemenangan.